Setelah menjalani masa hukuman penjara selama 10 tahun, kini akhirnya Angelina Sonda kembali menghirup udara bebas. Dengan air mata berurai, istri almarhum Adji Massaid itu pun mengucapkan permintaan maaf atas segala perbuatannya saat terjerat kasus korupsi di masa lalu. Lantas benarkah karena sangat merasa bersalah, Angelina Sonda pun bersujud pada kedua orang tuanya untuk memohon maaf? Serta seperti apa pula keharuan yang tercipta saat Angie berziarah ke makam Adji Massaid? Kebebasan Angie pun disambut dengan penuh sukacita oleh pihak keluarga. Tidak terkecuali kedua anaknya, Keanu dan Alia Massaid. Dengan penuh haru bahagia, Keanu memberikan bunga untuk sang bunda. Sementara Alia justru langsung mengajak ibundanya untuk live di Instagram pribadinya. Lantas benarkah Reza Artamevia yang tengah berada di luar kota pun menyempatkan diri untuk melakukan video call dengan Angie? Seperti apa joget yang dilakukan oleh Angie pasca bebas? Di tengah sukacita kebebasan Angie dari penjara, kini terungkap pula kehidupan Angie saat masih mendekam di balik jeruji besi. Kesaksian itu pun dituturkan langsung oleh Edis Adelia yang sempat satu rutan dengan Angie. Lantas benarkah Angie selalu menangis setelah dijenguk Keanu? Seperti apa Angie yang membawa ayam peliharaannya saat di lapas? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nama Angelina Sonda kini kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, setelah menjalankan masa tahanan selama 10 tahun karena terjerat kasus korupsi Wisma Atlet, selebriti senior itu pun kini telah resmi dibebaskan. Perempuan yang akrab disapa Angie itu pun akhirnya bisa menghirup udara bebas usai keluar dari lapas perempuan Pondok Bambu pada 3 Maret kemarin. Dengan berurai air mata, Angie pun menuturkan permintaan maafnya atas segala kesalahan yang ia perbuat di masa lalu. Ia juga mengucapkan terima kasih pada para petugas lapas yang selama 10 tahun terakhir selalu berlaku baik padanya. Suara istri almarhum Adji Massaid itu pun tampak tercekat saat mengucapkan permintaan maafnya pada sang anak. Bahkan ketika pulang ke apartemennya karena merasa begitu bersalah, Angie pun bersujud di kaki kedua orang tuanya. Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena perbuatan saya yang kemarin sangat tidak terpuji, tidak patut untuk ditiru, tidak patut untuk dicontoh, dan saya sangat menyesal. Saya berterima kasih kepada Allah yang sudah menampar saya harus membayar bertahun-tahun dibina di dalam penjara. Saya berterima kasih kepada orang tua saya yang sudah merawat Keanu walaupun usia mereka sudah lanjut. Saya minta maaf kepada mami dan papi. Semoga mami papi sehat. Saya insya Allah membahagiakan kedua orang tua saya. Saya berterima kasih kepada Keanu yang sudah kuat, tangguh, menjalani hari-hari tanpa orang tua. Kami menyesal, kami minta maaf. Kami berusaha untuk menjadi ibu yang terbaik. Berterima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM yang telah memberikan program-program pembinaan yang luar biasa.
sehingga hampir 10 tahun saya menjalani di dalam penjara, tidak pernah kurang dari kegiatan program pembinaan kemandirian yang luar biasa. Setiap hari kami diharuskan untuk beraktivitas, menambah ilmu, sehingga kami keluar menjadi warga masyarakat. Saya juga berterima kasih kepada seluruh petugas yang tidak bisa saya sebutkan satu yang dalam menjaga saya hampir 10 tahun. Terima kasih semuanya, tidak bisa membalas kebaikan kalian. Buat teman-teman saya dalam yang masih harus menjalani sisa masa hukuman, kalian harus semangat. Insya Allah kalian akan bebas juga. Terima kasih kalian sudah menemani hari-hari saya. Terima kasih. Keanu dengan Enji ketemu dengan opa dan omanya, ya langsung sujud. Ya kan, Mbak Enji langsung sujud dengan opa dan omanya. Ya kan, Enji minta maaf selama ini dan sebagainya. Ya kan, lalu akan mendengarkan nasihat-nasihat ke depannya, akan mendengarkan nasihat daripada oma dan opa. Enji cuman bersujud, ya kan, dia bilang, opa, oma minta maaf katanya selama ini Enji sudah menyakitkan hati opa dan oma. Lalu ke depan Enji akan mendengar seluruh nasihat opa dan oma. Tak ingin banyak membuang waktu, usai kebebasannya dari lapas, Enji pun langsung mengajak kedua anaknya Keanu dan Alia Mas Said untuk berziarah ke makam Aji Mas Said. Saat sampai di makam almarhum suaminya, Enji pun tidak kuasa menahan air mata yang tumpah di pipi. Ibu satu anak ini pun menangis terduduk, bersimpu di hadapan batu nisan almarhum Aji Mas Said. Dengan suara bergetar, Enji meminta maaf pada almarhum karena telah meninggalkan anak-anak mereka selama 10 tahun. Setelah tangisnya reda, Enji pun memberikan wejangan pada penjaga makam agar selalu membacakan Yasin di pusara Aji. Aku minta maaf kalau aku tinggal. Tinggal yang penting anak-anak saya kan mandiri ya. Aku tinggal 10 tahun Alia. Alia saya sangat sehat. Terus ini sehat ya. Ini yasinan sebentar ya. Ini yasinan sebentar. Potong dia stop lagunya enggak? Boleh tahu ya. Kecil dikit lagu kecil. Yasinan. Oh saya bilangin Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Al-Quran ya. Inna kalamina mursalin. Siratal mustaqim. Papa Aji, gimana tuh Keanu tuh? Udah gede ya kan? Di sini ada si Pak Dasir sama si yang suka bacain Yasin. Iya itu biasanya aku juga Cuman lagi pada ini kali ya. yang suka baca Yasin ini Bu. Iya mana? Tapi alhamdulillah karena udah bisa hafal Yasin, tapi nggak apa-apa. Tapi masih dibaca sini. Siap. Ya Allah. Tapi masih rutin dibacain Yasin Insya Allah, kan? rutin. Kami minta tuh kan tiap hari Jumat. Ya. Atau enggak pokoknya ba'da asar Kamis itu udah bisa dibacain Yasin. Pokoknya ba'da asar ya. Ba'da asar hari Kamis udah harus dibacain Yasin setiap minggu al. Nanti aku mau minta Pak Dasir, nanti tinggal Ini Pak Dasir Bu. Pak Dasir, ya Allah, alhamdulillah. Ini dibersihin lagi ya. Nah, cuman kayaknya batu-batunya harus kita angkat, terus kita rendam nih biar dia putih lagi. Jadi semuanya iya, ini sebenarnya tenang. Nanti ini dia nggak angkat, nanti kita rendam aja pakai pemutih. Nanti besok lusa kan aku datang lagi. Terus kenapa yang di sini ditebang? Dari kantor. Peraturan. Oh jadi nggak boleh ada ini. Ada pohon. Pohon yang tinggi ya, mungkin udah tinggi banget kali ya. Udah 2 meter. Besok kita kesini lagi. Aku titip loh ya ini ya, ini bunganya ya. Kan nanti Pak Dasir kan suka bersihin ini. Nanti Pak Haji ya, yang didoain. Siap.
Kebebasan Angelina Sonda tentu saja disambut dengan penuh sukacita oleh pihak keluarga. Lantas seperti apakah sambutan Keanu dan Alia saat bertemu Angelina Sonda? Seperti apa joget yang dilakukan Angie pasca bebas? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Kebebasan Angelina Sonda 10 tahun setelah mendekam di jeruji besi tentu saja disambut dengan sukacita oleh pihak keluarga, khususnya oleh Keanu, anak kandungnya, dan Alia Mas Said, putri sambungnya. Keduanya pun dengan penuh kegembiraan menyambut kebebasan sang bunda. Jika Keanu memberikan seikat bunga istimewa untuk menyambut kebebasan sang bunda, Alia justru mengajak Angie untuk melakukan Instagram Live dan menyapa para fansnya. Tak hanya itu, bahkan mantan istri Aji Mas Said, Reza Artamevia yang tengah berada di luar kota pun menyempatkan diri untuk menghubungi Angie melalui sambungan video call. Tadi Keanu akan menunggu mamanya pas di depan pintu. Terus ada hadiah yang diberikan oleh Keanu kepada mamanya. Hadiahnya apa? Hadiahnya apa tadi ya? Kayak bunga ya? Iya, kan Keanu memberikan bunga kepada mamanya. Lalu opa dengan omanya duduk di sofa. Terus mereka kan Keanu berpelukan dulu dengan Mbak Angie. Lalu mereka bernangis-nangisan, saling berpeluk-pelukan dengan saling melepas rindu lah, saling melepas rindu. Pertama, kan Keanu bertemu dengan mamanya dan Keanu udah menyiapkan hadiah, bunga buat mamanya pas di depan pintu tadi. Terus mereka berpelukan, wah nangis. Mami kangen banget sama Keanu. Terus nanti malam, mami udah bisa tidur katanya sama Keanu. Terus Keanu bilang, enggak, aku udah punya kamar sendiri. Lalu setelah itu, opa dan omanya udah menyiapkan makanan karena tadi pagi opa dan omanya tuh sempat masak dulu buat Mbak Angie. Masakan Manado ya? Iya, nanti aku harus ajarin dia dulu. Iya, harus ajarin maminya dulu, ya kan? Karena nungguin mami tuh dari tadi. Betul. Gimana sih Ini loh, baca-baca chatnya. Terus? Ya udah, just say hi. Hai. Aduh, dia lagi diajarin Alia nih. Ya udah, tinggal gitu-gitu doang. Terus ada, ya udah gini tuh, kayak sehat-sehat ya, sehat-sehat. Hai tuh, hai. Tapi matanya udah agak ini semua nih yang nonton. Kecil banget sih, nggak kebaca. Iya, emang segini. There are these people ini watching us right now. Oke, iya ya, like Alia ya. Oke. Saya sehat-sehat. So, ada Kiting, ada Kak Dewi. Ternyata gegap gempita kebahagiaan menyambut kebebasan Angie tak berhenti di situ. Dalam pertemuan keluarganya, Angie juga dipertemukan dengan adik iparnya, Muji Mas Said. Tak hanya menghabiskan waktu dengan mengobrol dan bersenda gurau, bahkan Angie pun dengan luasnya berjoget TikTok bersama adik ipar itu. Dengan raut wajah sumringah, Angie pun menari mengikuti irama lagu yang mengalun. Seiring dengan kebahagiaan Angie yang bebas dari penjara, kini terungkap pula kehidupan Angie saat meringkuk di balik jeruji besi. Lantas benarkah Angie selalu menangis setelah menerima kunjungan Keanu di lapas? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
dengan kebebasan Angelina Sonda setelah mendekam di balik jeruji besi 10 tahun lamanya. Kini, sedikit demi sedikit mulai terkuak kehidupan penjara yang dialami Putri Indonesia 2001 itu. Biasa hidup dengan berkecukupan, Angie pun harus mempertanggungjawabkan kesalahannya di Hotel Prodeo dengan fasilitas seadanya. Kendati demikian, menurut kesaksian teman artis Edis Adelia yang sempat tinggal bersama Angie di lapas, istri almarhum Aji Masaid itu selalu berbuat baik pada sesama teman penghuni sel. Bahkan saat Edis pertama kali datang di lapas, Angie dengan cekatan langsung mengirimnya makanan dan juga buah-buahan. Bahkan Angie pun tidak keberatan untuk meminjamkan tempat tidurnya untuk Edis. Namun di balik sosoknya yang tampak kuat dan juga tegar, air mata Angie tidak pernah bisa terbendung saat Keanu mengunjunginya di lapas. Sang putra yang kala itu masih berumur 4 tahun pun tidak sadar bahwa selama 3 kali seminggu saat ia datang, Angie selalu menangis terseduh-seduh di balik pintu. Aku orang yang pernah bersama Mbak Enggi, mengenal beliau, pernah bersama di dalam sana gitu ya. Ikut berbahagia, terharu dan bersyukur banget. Pengen banget, sebenarnya tadi pagi aku tuh udah pengen mau ke sana. Aku pikir agak siangan dikit, ternyata aku lihat tadi di televisi ternyata jam 9 jam 10. Iya, ternyata pagi-pagi sekali gitu ya. Mbak Enggi itu udah kayak malaikat buat aku. Ketika aku berada di dalam sana, dalam keterpurukanku, dalam ketidaktahuanku, pokoknya pada waktu itu aku tiba-tiba harus masuk ke sana. Dan aku masuk ke ruang Mapenaling ya, atau ruang penyusuan itu, nggak berapa jam Mbak Enggi tuh udah ngirimin makanan buat aku, karena kan waktu itu pemberitaan luar biasa ya gitu kan, dan di dalam sana kan memang ada televisi gitu. Pas aku masuk nggak sampai berapa lama tuh Mbak Enggi tuh ngirimin makanan, terus kalau nggak salah waktu itu minjemin tempat buat tidur kalau nggak salah buat aku gitu ya. Jadi bener-bener pada waktu itu kayak penyemangatku, ngirimin aku makanan, buah-buahan, Masya Allah luar biasa gitu ya. Dan selama di sana kita sering ketemu, kita sering sharing, bercanda bareng, dan aku melihat sosok Mbak Enggi itu sosok yang luar biasa kuat. Aku aja 3 bulan ngerasa udah kayak ya Allah gitu ya. Dan aku ngeliat Mbak Enggi ini Masya Allah 10 tahun gitu di dalam sana, dan itu bukan waktu yang sebentar. Beliau adalah yang terlama di sana gitu. Jadi setiap ada tahanan yang baru juga pasti bahasanya tuh kula nuwun, seperti itu sih gitu. Tegas, beliau tegas, sosok yang bagus, bukan galak ya gitu. Memang beliau sangat suka dengan kebersihan. Mbak Enggi itu orangnya merangkul. Karena memang Mbak Enggi yang duluan di dalam sana, Mbak Enggi juga ngalamin hal-hal yang baru dialami oleh tahanan-tahanan yang baru datang. Jadi yang Mbak Enggi itu merangkul, menguatkan, mengarahkan ke jalan yang benar. Nggak suka kalau ngeliat orang buang sampah, ya jangan sembarangan, buang sampah di tempatnya. Makanya got pun harus bersih, kamar mandi harus bersih, sel pun harus bersih. Menurut aku sih itu wajar sih, karena kita tidur di situ, makan di situ. Itu yang Mbak Enggi khawatirin memang Keanu sih, Keanu bahwa Mbak Enggi itu sedih gitu. Kenapa di saat-saat Golden Baby kan 3 tahun sampai 6 tahun kan gitu tuh, justru saat itulah Mbak Enggi nggak ada di situ. Waktu tahun-tahun itu hampir tiap hari nangis, hampir tiap Keanu datang pulang pasti nangis. Pas dada itu pasti nangis. Pas aku datang itu tuh, pas saya ke sana tuh tahun 2014. Berarti Keanu umur berapa ya? 4 tahun, 5 tahun ya masih anak-anak. Di pangku, diajak main, terus kadang dibacain buku sama Mbak Enggi, dibacain buku gitu kan, terus gambar-gambar kayak gitu, seperti itu. Dan pasti siapapun yang lihat pasti tersentuh karena ya berat banget sih emang ujiannya Mbak Enggi gitu. Dan Mbak Enggi kuat, itu yang lebih keren lagi, Mbak Enggi kuat dan Mbak Enggi lulus hari ini bebas. Aduh, itu senang, itu terharu. Mungkin nggak bisa tiap hari besok, seminggu 3 kali besoknya gitu kan. Dan pasti selalu melihat mainan, bahagia banget gitu. Terus setiap pulang dada sayang pelukan gitu kan, di balik pintu dan Mbak Enggi pasti udah langsung ngeluarin air mata. Dan itu banyak banget saksinya. Akhirnya hari ini tanggal 3 Maret Mbak Enggi bebas, menghirup udara bebas. Alhamdulillah, syukurillah ya Allah, terima kasih Mbak Enggi. Aku kangen banget, pengen ketemu Mbak Enggi. Pokoknya kita di luar harus ketemu ya. Semangat terus Mbak Enggi.
Selain memberikan pelajaran berharga, hidup di dalam penjara juga mempertemukan Angie dengan seekor ayam berwarna putih yang kini menjadi binatang peliharaan kesayangannya. Bagaimana tidak, ayam jantan berbulu lebat itu ia pelihara sedari kecil. Sang ayam seolah menangis saat Angie bebas dari penjara. Hal itulah yang menyebabkan Angie tidak tega dan turut membawanya keluar dari jeruji besi untuk tinggal bersamanya di apartemen miliknya. Mbak Angie ini ayam kesayangan. Ayam kesayangan Mbak Angie. Ayam apa Mbak Angie? Mbak Angie yang ngomong, Mas. Ini pemberian dari siapa Mbak Angie? Mundur ya, mundur. Saya rawat dari kecil. Namanya siapa Mbak Angie? Ayam Spikey. Dan ini udah nggak sabaran. Udah berapa lama nih? Ini nemenin aku di lapas. Aku mau pulang dia nangis, jadi aku bawa. Mbak Angie ada panggilan kesayangan buat ayamnya. Panggilan sayang apa Mbak? Aiki. Ini teman aku. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.